Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pudin di channel Pudin TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara untuk menginstal CMS WordPress. Sebagaimana yang kita tahu, CMS atau kepanjangan dari Content Management System WordPress banyak sekali digunakan oleh teman-teman semua untuk membangun website ataupun blog, untuk UMKM, untuk portofolio, bahkan untuk perusahaan-perusahaan banyak sekali yang menggunakan CMS WordPress karena yang pertama mudah sekali menggunakannya, yang kedua fitur-fiturnya juga bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, untuk tahapan pertama mari sama-sama kita download terlebih dahulu si CMS WordPress-nya. Kita klik, kita masuk ke browser, kita langsung cari download download WordPress ya, download WordPress. Kita klik enter. Nah, di sini ada id wordpress.org. Kita klik saja ini, silahkan klik. Nah, dan kita akan dibawa langsung ke tempat mendownload si WordPress tersebut. Karena saya lebih suka mendownload yang versi globalnya, jadi di atas ini yang saya tandain ini ID-nya saya hilangkan ya, ID-nya saya hilangkan. Ya sebenarnya teman-teman mau langsung download di sini silahkan. Ini yang artinya teman-teman mendownload WordPress yang berbahasa Indonesia. Tapi kalau saya lebih suka mendownload yang versi global yang dimana seluruh bahasa masih ada. Jadi saya nanti bisa memilih sendiri. Jadi saya ubah menjadi wordpress.org/download. Kita klik enter. Nah, di sini semuanya berbahasa Inggris. Untuk mendownloadnya di sebelah bawah nih ada tulisan berwarna biru dan ada garisnya di bawah nih. Kita klik aja download and install. Nah, di sini kita langsung dibawa ke halaman download, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mendownload WordPress versi 5.7.2 ya. Oke, langsung saja kita download. Nah, langsung saja kita arahkan ke folder D. Di sini saya sudah menyiapkan namanya Pudin TV. Nah, dan di sini WordPress 5.7.2 kita save. Oke, proses download berlangsung. Dan kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ini biasanya kecepatan tergantung kecepatan internet di laptop teman-teman ya, di komputer teman-teman. Oke. Sudah cukup. Kita tutup browsernya. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan localhost atau aplikasi SAM ya. Jadi akan menggunakan localhost. Jadi kenapa menggunakan localhost? Biar kita membuat websitenya secara offline, tidak terhubung dengan internet ya. Akan saya coba matikan internetnya dulu. Wifi-nya akan saya matikan karena ini tethering dari handphone. Saya akan matikan di handphonenya, jadi nanti internet akan otomatis terputus. Oke, jadi kita akan membuat ini secara offline ya, hanya di komputer kita saja. Oke, dan nanti juga kedepannya saya akan membuat di next video saya akan membuat bagaimana caranya kita upload ke hosting, baik itu cPanel ataupun nanti disimpan di VVS ya, yang kita manage sendiri. Oke, internet kita lihat di sini saya sudah tidak terhubung ke internet. Berarti kita harus menghidupkan si SAM-nya ya, XAMPP-nya kita harus menghidupkan XAMPP. Silakan yang belum download terlebih dahulu. Cari folder install SAM-nya di mana. Kalau saya menginstalnya di D, tapi teman-teman kalau menginstalnya di C ya silahkan cari di folder C. Kalau saya pribadi menginstalnya di D ya, di D. Jadi nah di sini ada folder SAM. Kita masuk ke folder SAM. Kita cari di paling bawah ada namanya SAM control. Nah, SAM control exe. Kita klik kiri 2 kali. Nah, selanjutnya akan terbuka sebuah halaman kontrol untuk kita mengontrol si server kita, server Apache dan MySQL. Kita aktifkan saja kedua-duanya karena kita memerlukan dua-duanya ya.
Apache untuk web servernya, dan sudah include di dalamnya juga PHP ya, PHP versi 7 ya, 7.4, karena saya menggunakan SAM versi 7.4. Semua link download nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, ini Apache-nya kita aktifkan, kita start sampai hidup. Nih kita port 80 dan 443 nya sudah aktif. Kita klik start juga di MySQL. Oke, 3306 nya portnya sudah aktif. Ini adalah port MySQL, dan 8043 ini si portnya HTTP dan HTTPS ya, 80 HTTP, 443 HTTPS. Oke, mungkin penjelasan lebih lanjutnya nanti kapan-kapan akan saya jelaskan. Kalau udah seperti ini, kita close aja X. Nah, tapi ini sudah aktif ya, ini sudah aktif karena kita sudah mengaktifkannya. Lalu bagaimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya, kita buka kembali browser Chrome kita. Boleh menggunakan Chrome, Mozilla sama saja, atau Brave, silahkan. Untuk mengaksesnya silahkan klik localhost di sini. Localhost, lalu klik enter. Nah, kita akan dibawa ke sebuah halaman SAM, Apache, MariaDB, PHP, Perl. Ya. Berarti di sini menggunakan MariaDB, PHP, dan Perl. Ya. Nah, di sini juga ada di atas ada phpMyAdmin, yang artinya ini adalah interface untuk nanti kita membuat database. Oke. Kembali kita ke folder yang tempat kita tadi mendownload WordPress ya. Saya tadi menyimpannya di folder Pudin TV. Di sini ada folder WordPress 572 zip. Di sini kita ekstrak saja, kita klik kanan. Saya menggunakan 7-zip, silahkan ada yang menggunakan WinRAR atau apapun, silahkan. Saya menggunakan 7-zip. Di sini ekstrak file ya, kita klik ekstrak file. Nah, di sini akan diekstrak. Ya udah, kita langsung oke aja. Tunggu proses sampai selesai. Di sini akan ada folder baru namanya WordPress 572. Kita masuk saja ke dalamnya. Nah, di sini ada folder WordPress, kita masuk juga ke dalamnya. Dan ini adalah data-data WordPress yang akan kita install. Oke. Mari kita ambil dari luar ya. Kita mundur satu folder. Nah, WordPress ini mari kita pindahkan ya. Kita copy. Kita pindahkan ke data D. Kita pindahkan ke SAM ya, yang tadi. Terus kita pindahkan ke htdocs ya, 2 kali. Dan disinilah kita paste WordPress kita. Klik kanan, paste. Oke, proses paste berlangsung. Kita mengcopy dari yang tadi ya. Di sini sudah ada folder WordPress dan juga sudah ada source dari si WordPress tersebut, source kode dari si WordPress tersebut. Kita mundur lagi satu folder ya. Di sini biar lebih enak, nama WordPress ini bebas aja, mau kalian ganti silahkan, mau enggak silahkan, tapi kalau saya sendiri akan menggantinya ya. Saya akan merename foldernya menjadi wp /pudin tv ya. Oke, wp /pudin tv. Oke, kita klik enter. Nah, kita sudah berhasil merubah wp Pudin TV. Setelah ini gimana? Setelah ini kita lanjut ke Chrome kita. Nah, di sini kita sudah membuka halaman localhost kita, halaman dashboard dari si localhost kita. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuat database untuk proses instalasi si WordPress. Kita masuk ke interface phpMyAdmin. Jadi di sini ada menu namanya phpMyAdmin. Kita klik saja menu ini. Klik. Nah, kita akan dibawa ke sebuah halaman phpMyAdmin, di mana disinilah kita nanti akan membuat satu buah database untuk si WordPress tersebut. Bagaimana cara membuatnya? Di sini ada menu namanya basis data. Ya, karena saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi namanya menunya basis data. Kita klik saja menunya basis data, klik. Nah, di sini ada new nama basis data. Nah, di sini nama basis data ini kita isinya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan
yang pastinya kita ingat ya, karena nanti ini kita butuh. Oke, kalau format saya biasanya menggunakan TB, artinya tabel ya, saya biasa menyingkatnya TB. Terus yang tadi Pudin TV ya, WP Pudin TV. Jadi saya akan mengambil saja Pudin TV nya. Jadi TB WP itu kan garis miring underscore lagi TB WP Pudin TV ya. Silahkan tulis sesuai dengan yang pasti kalian ingat dan yang kalian inginkan. Di sini bebas ya, yang penting tidak ada yang sama, tidak ada yang database yang sama. Oke, kalau kalian sudah mengetik di sini, selanjutnya kita klik buat ya. Kita klik create atau buat, terserah bahasa dari yang tampil di PC kalian. Buat. Nah, di sini sudah diberitahu bahwa database sudah jadi ya. Table sudah jadi ya. Table di database kita sudah jadi, namanya TB WP Pudin TV. TB underscore WP underscore Pudin TV. Di sini ketika kita klik belum ada isinya ya, karena memang kita tidak mengisi apa-apa gitu kan, kita tidak mengisi apa-apa. Oke, kita selanjutnya membuka sebuah tab baru. Di sini ada plus di atas, kita membuka sebuah tab baru, klik. Nah, di sini kita akan mengakses si WordPress yang tadi sudah kita pindahkan ke folder htdoc ya. Caranya gimana? Caranya kita mengklik localhost. Ingat-ingat, nama folder garis miring, nama folder yang tadi saya buat adalah wp garis miring slash lagi strip gitu ya, Pudin TV. Nah, seperti inilah pokoknya wp Pudin TV, WP strip Pudin TV ya. Oke, kok bisa ini? Kita ingat folder yang ada di sini harus sama ya, harus sama folder yang ada di sini WP Pudin TV di sini dengan yang ada di sini localhost. Setelah localhost baru kita folder ini. Oke, setelah selesai kita klik enter. Nah, di sini welcome to WordPress before getting started. Nah, di sini kita diberitahukan bahwa yang pertama kita harus sudah menyediakan database nama, database username, database password, database host atau database table prefix ya. Nanti akan kita buat. Oke, kita sudah mempersiapkan ini sebelumnya, yang mana kita buat ada di sini. Itu kan, kita balik lagi ke tab sini. Kalau sudah, kita let's go ya. Klik yang bawah let's go. Klik. Nah, di sini database yang tadi sudah kita buat harus kita isi di sini. Yang pertama adalah database name. Database name kita isi berarti dengan nama database yang tadi sudah kita buat, TB underscore WP underscore Pudin TV. Nah, silahkan kita tulis di sini. Ini menyesuaikan ya dengan apa yang tadi kalian buat. TB underscore WP underscore Pudin TV. Nah, terus di sini ada username. Username kita tidak membuat username di localhost, di SAM tadi kita tidak membuat username karena sudah ada username rootnya. Jadi kita hanya memasukkan username root, udah default. Dan untuk passwordnya kita tidak perlu mengeset password. Passwordnya dikosongkan saja, karena memang si root ini tidak ada passwordnya. Gitu kan. Nah, terus database hostnya kita pakai localhost. Kan, table prefixnya mau WP mau apapun silahkan, tergantung teman-teman. Kalau saya pasti WPP karena di sini ada WP Pudin TV, jadi saya pakai WPP begini. Silahkan sesuaikan ini sesuai keinginan kalian, tapi kalau ini harus yang database name, username, password, database host ini harus sesuai seperti ini, dan database name harus sesuai dengan database yang tadi sudah kita buat. Table prefix ini bebas. Oke, selanjutnya kita submit. Klik, kita submit. Oke, tadi sudah mengecek jadi databasenya ada apa enggak, terus rootnya ada apa enggak, si user rootnya, terus si user root itu bisa mengakses ke database atau enggak. Barusan sudah dicek.
Kalau misalkan tidak ada, nanti akan mengeluarkan error. Tapi karena tadi yang kita buat itu semuanya ada dan sudah betul, sudah benar, maka kita dipersilakan untuk run the installation. Oke, kita klik saja run the installation ya. Klik. Oke. Nah, di sini welcome, information needed, informasi diperlukan. Nah, di sini ini adalah title atau informasi-informasi yang nantinya akan tampil di website WordPress kita, gitu kan. Nah, yang pertama yang harus kita isi adalah site title. Jadi contoh misalkan saya akan membuat sebuah website dengan judul tentang teknologi informasi misalkan. Oke, saya isi dengan teknologi, misalkan teknologi informasi. Ini biasanya sesuai dengan title website apa yang ingin kalian buat, gitu kan. Misalkan kalau kalian ingin membuat website pribadi, ya misalkan dengan nama saya Pudin, misalkan ya saya berarti buat Pudin, title-nya ya Pudin, gitu kan, seperti itu. Username ini adalah nanti kebutuhan kita untuk login nanti masuk ke halaman administrator. Oke, maka kalau saya sendiri ini bebas, tapi lebih baik dihindari username dengan nama admin karena itu sudah sangat populer sekali. Jadi kalau saya sendiri membuat nama username-nya adalah Pudin TV. Usahakan di sini tidak ada spasi ya. Username itu tidak boleh ada spasi. Oke. Selanjutnya password. Nah, ini password yang harus kita buat, yang akan kita gunakan nanti untuk masuk menggunakan username dan password. Passwordnya lebih bagus adalah yang tersulit. Di sini juga ada pengukurannya. Ini passwordnya bagus apa enggak, susah apa enggak, susah ditebak orang apa enggak, nanti ada ukurannya di sini, gitu kan. Ada ukurannya. Kalau saya sendiri, saya akan membuat password baru. Silahkan kalau teman-teman mau menggunakan password yang sudah dibuat oleh WordPress itu sendiri, silahkan. Kalau saya akan membuat password sendiri. Oke, saya akan membuat password yang akan saya buat adalah misalkan tanda seru ya. Terus @keong, terus Pudin TV 1 misalkan 190. Nah, ini adalah password saya. Kalau saya sendiri biasanya membuka sebuah notepad plus dan ini akan saya simpan agar saya tidak lupa. Oke, password ini passwordnya dan ini username-nya. Ini kalau saya biasanya seperti ini karena takutnya lupa. Nah, ini username dan password agar kita tidak lupa ketika nanti login. Emailnya silahkan masukkan email teman-teman. Kalau saya ini menggunakan email yang biasa saya gunakan ya. Ini email percobaan saya yang biasa saya gunakan. Oke, silahkan masukkan email teman-teman. Nah, search engine visibility jangan dicentang ya, karena biar WordPress kita ini bisa terindeks oleh si search engine ya, karena itu penting nanti untuk urusan SEO. Oke, selanjutnya kita install WordPress. Kita klik 1 2 3. Oke, kita tunggu proses. Nah, sukses, proses instalasi sukses ya kan, sangat cepat sekali karena kita menggunakan localhost ya. Itulah keuntungan dari si localhost. Kenapa saya mencontohkan di localhost tidak langsung di hosting, karena biar teman-teman bisa mencoba dulu gitu kan, tanpa harus membeli hosting dulu, tanpa harus membeli cPanel dulu gitu kan. Jadi bisa banyak belajar di localhost dulu. Nanti kalau misalkan udah siap, baru nanti kita langsung nyoba di hosting ya, di cPanel. Atau kita nanti kalau udah expert sekali, kita langsung nyoba di VPS gitu kan. Kita membuat web servernya sendiri sesuai dengan keinginan kita. Oke, saya biasanya tidak menyimpannya, tapi saya biasanya klik jangan pernah ya, karena saya biasanya tidak menyimpan password di browser. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita akan masuk login ke halaman si administrator WordPress tersebut. Kita klik login, klik. Nah,
disinilah peran dari username dan password yang tadi kita buat. Oke, kita tulis di sini Pudin TV yang tadi kita buat. Ingat, yang ada di catatan saya juga nih masih ada Pudin TV, dan passwordnya tanda seru @pudintv190. Oke, kita klik password di sini, kita klik paste karena tadi kita sudah copy. Silahkan mau remember silahkan, saya klik remember aja ya biar gampang nanti, biar ketika login kita mau login kita tidak perlu mengingat-ingat lagi. Ketika kita buka adminnya kita langsung dibawa login. Selanjutnya kita klik login. Nah, inilah halaman dari si WordPress yang sudah kita install. Berarti kita sudah menginstal WordPress ya. Kita sudah berhasil menginstal WordPress. Di sini kita lihat ada teknologi informasi. Ini adalah tadi title yang tadi kita buat. Di atas juga kita bisa lihat bahwa ini adalah dashboard teknologi informasi. Ini adalah title yang tadi kita buat. Nah, di sini banyak sekali halaman, ada post, ada page, ada media, ada komen, appearance. Nah, nanti akan saya jelaskan juga gimana cara ganti tema, gimana cara nanti tambah plugin, atau mungkin akan kita mau menambah user. Tapi sebelum saya mengakhiri video ini, mungkin akan ada beberapa contoh atau ada beberapa settingan yang mungkin akan saya tunjukkan ke teman-teman. Di sini ada setting, klik. Nah, di sini si title ini bisa kita ubah. Nah, tagline itu biasanya yang menjelaskan dari title kita. Misalkan teknologi informasi, misalkan semua hal yang berbau teknologi informasi, misalkan seperti itu. Nah, ini nggak usah diubah, ini nggak usah diubah. PTC-nya kalau saya karena di Indonesia, saya biasanya menggunakan +7 ya. +7, klik +7. Nah, +7 teknologi informasi +7. Ini tentang date formatnya. Kalian bisa mengikuti settingan yang barusan saya buat, gitu kan? Salah. Semua hal yang berbau teknologi informasi ya, ini mah hanya contoh saja ya, walaupun kalimatnya kurang enak. Kita save change. Oke, berarti setting sudah disimpan. Di sini ada rating. Nah, ini nanti rating, login. Kalau menurut saya ini nggak usah diapa-apain dulu. Ini reading. Nah, ini reading kalau menurut saya ini nanti post yang akan muncul berapa, 10 defaultnya 10, nanti bisa kita atur kan. Kita juga bisa menggunakan static page ya. Di sini kita bisa menggunakan static page, kita tinggal pindahkan ke bawah. Oke, ini jangan kita apa-apain dulu. Discussion ya, mungkin default post setting bisa teman-teman lihat, sesuaikan dengan kebutuhan, kan, kebutuhan. Terus media. Oke, media, thumbnail, size, medium size, large size, ini upload file ini bisa kalian tentukan. Jadi maksimalnya berapa, minimumnya berapa, size yang video ataupun video nanti gambar ataupun video nanti yang akan diupload. Permalink. Nah, ini kalau menurut saya ini sangat penting ya. Permalink ini sangat penting karena nanti ini berhubungannya dengan URL. Itu kan, nanti biasanya localhost ini kalau kita sudah upload, localhost WP Pudin TV ini nanti akan menjadi domain teman-teman. Jadi nanti pembentukannya akan seperti apa, ataukah nanti URL ketika orang-orang membuka postingan teman-teman itu ada tahunnya, ada bulannya, atau ada arsipnya gitu kan. Nah, atau misalkan ada tanggal bulan tahun. Nah, kalau saya sendiri biasanya menggunakan post name saja. Kalau saya sendiri biasanya menggunakan post name. Saya pindahkan ke sini karena ini menurut saya lebih SEO ya, lebih bagus ya, tapi tergantung kebutuhan juga sih. Kalau saya lebih suka seperti ini, post name, karena saya lihat juga di beberapa website yang sudah terkenal ini mereka menggunakan post name ya. Oke, kita klik save change aja. Oke, permalink, oke, sudah cukup. Oke, kita kembali lagi ke dashboard. Oke,
teman-teman, cukup sekian mungkin video yang akan saya jelaskan pada malam hari ini. Kita sudah berhasil menginstal WordPress. Kita lihat juga di localhost di database ini, di phpMyAdmin yang tadinya kosong, kita refresh ya. Yang tadinya kosong kita refresh. Nah, database ini otomatis terisi setelah kita berhasil mengisi berhasil menginstal si WordPress tersebut. Otomatis terisi, dan ini adalah database dari si WordPress ini. Jadi jangan dihapus ya, jangan hapus, apalagi kalau kalian menghapus secara tidak tahu ya, tidak tahu maksudnya apa, main hapus-hapus saja, itu jangan, karena nanti akan mengerorkan ke sini, akan error di sini. Oke. Sudah cukup mungkin, biar waktu juga tidak terlalu lama. Selamat belajar, kita sudah berhasil menginstal WordPress. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.